Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Para murid Huopokiam juga meraung. Mereka mengeluarkan pedang api mereka. Sebagai murid sekte pedang api, pedang mereka diselimuti oleh api yang sangat panas, sedangkan sekte bintang surgawi menggunakan berbagai senjata, namun semua senjata mereka mengandung energi yang sangat dingin. Kedua kelompok murid sekte elit itu langsung bentrok, sementara para praktisi lainnya tidak ada yang berani ikut campur, karena kedua kelompok yang bertempur itu memiliki kekuatan di atas rata-rata. Hanya ada beberapa praktisi muda saja yang bisa bersaing dengan kelompok itu, namun mereka juga enggan untuk ikut dalam keributan. Karena sampai sekarang, mereka tidak mengetahui harta apa yang diperebutkan oleh kedua kelompok yang bertikai dari sekte Hongwu. Chen Wen yang melihat hal itu menatap ke bawah, di mana 5 sosok murid sekte Hongwu terikat. Chen Wen sedikit merasa bersalah. Chen Wen lalu menghilang dari tempatnya dan muncul di samping para murid sekte Hongwu. 5 orang sisa murid sekte Hongwu semuanya terluka parah. "Siapa kamu? Hus, diamlah. Aku akan menyelamatkan kalian. Ini minumlah terlebih dahulu pil penyembuh tingkat tinggi." Chen Wen memperingatkan 5 murid untuk diam dan mengeluarkan pil penyembuh. Namun kelima murid sekte Hongwu tidak berani menerima pil tersebut, karena mereka curiga bahwa Chen Wen memberi mereka racun. Melihat ekspresi mereka, Chen Wen tersenyum pahit. Wajar mereka tidak percaya kepadanya. Chen Wen mengeluarkan satu pil dan mendekatkan pil itu ke hidung para murid sekte Hongwu, agar mereka bisa mencium aroma pil. "Bagaimana? Apakah sekarang kalian percaya? Aku hanya sekedar lewat dan melihat kalian menderita, jadi aku menolong kalian. Setelah kalian kulepaskan dari ikatan dan kalian telah sembuh, kalian bisa pergi dari tempat ini." Chen Wen melepaskan tali spiritual yang mengikat para murid sekte Hongwu. Tali tersebut sangat kuat, bahkan praktisi dengan ranah kekaisaran abadi sekalipun tidak akan mampu lepas dari tali yang mengikat mereka. "Nah, kalian telah bebas, silahkan kalian minum pil ini, setelah ini, pergilah kalian. Cepat." Kelima murid sekte Hongwu saling tatap dengan penuh keheranan melihat apa yang dilakukan oleh Chen Wen. Saat ini, 5 murid sekte Hongwu sedang ragu-ragu karena mereka diselamatkan oleh Chen Wen tanpa mereka mengetahui kenapa mereka diselamatkan oleh Chen Wen. Saat ini, mereka benar-benar kehabisan pil penyembuh, karena sudah beberapa hari mereka terus diburu dan diserang oleh generasi muda berbagai sekte dan klan, sehingga mereka kehabisan pil penyembuh. Chen Wen yang melihat keraguan-raguan kelima murid sekte Hongwu yang kini tubuh mereka penuh luka dan lebam, lagi pula tubuh sebelah dalam mereka juga terluka. Tiba-tiba, murid tertua sekte Hongwu yang saat ini memimpin teman-temannya yaitu seorang gadis, langsung menelan pil pemberian Chen Wen. Sesaat setelah menelan pil itu, gadis itu merasakan seluruh luka-luka di dalam dan luar tubuhnya berangsur-angsur pulih. Para rekan-rekannya yang melihat kakak senior mereka menelan pil itu dan juga melihat luka-luka kakak senior mereka perlahan sembuh, mereka yang tadinya ragu-ragu langsung ikut menelan pil pemberian Chen Wen. Namun, baru saja mereka menelan pil penyembuh dari Chen Wen, tiba-tiba terdengar suara bentakan dari belakang Chen Wen. "Bocah, beraninya kamu melepaskan orang-orang yang menjadi tawanan sekte Huopokiam kami." Chen Wen membalikan tubuhnya melihat 6 orang murid dari sekte Huopokiam. Keenamnya rata-rata memiliki ranah Raja Kekaisaran Abadi tahap akhir dan 2 orang ranah Panglima tertinggi Kekaisaran Abadi tahap ketiga. "Kalau aku melepaskan mereka, lalu apa yang bisa kalian lakukan?" Chen Wen sama sekali tidak memandang kekuatan mereka. Karena bagi Chen Wen kekuatan mereka masih sangat lemah, bahkan Chen Wen tidak perlu mengaktifkan tubuh konstitusi sempurnanya sekalipun, dia mampu membunuh 6 rang di depannya. "Bocah, ku mencari kematianmu sendiri." Keenam murid sekte Huopokiam tidak bisa melihat ranah Chen Wen,
karena memang ranah Chen Wen sengaja disembunyikannya. Bahkan kalaupun Chen Wen tidak menyembunyikan ranahnya, keenam orang di depannya juga tidak mampu melihat ranahnya, karena ranah mereka lebih lemah daripada ranah Chen Wen. Bunuh bocah sialan ini. Terdengar suara memerintah dari salah satu murid sekte Huo Pokiam kepada rekan-rekannya. 5 sosok murid Huo Pokiam langsung mengeluarkan pedang api mereka, karena mereka tidak bisa melihat ranah Chen Wen. Itu artinya, Chen Wen memiliki ranah yang lebih tinggi dari mereka. Serang, bunuh. 5 murid itu melesat menerjang Chen Wen. Melihat Chen Wen akan diserang oleh murid-murid dari sekte Huo Pokiam, murid-murid dari sekte Hongwu memaksakan diri mereka untuk bergerak membantu Chen Wen. Chen Wen yang melihat murid-murid sekte Hongwu yang akan membantunya langsung mengangkat yangannya ke atas memberitahukan kepada murid-murid sekte Hongwu untuk tidak bergerak. Saudara-saudara, kalian tidak perlu ikut campur, aku harap kalian fokus menyembuhkan diri kalian terlebih dahulu. Untuk mengatasi para semut ini, biarkan aku mengatasinya sendiri. Chen Wen kemudian melesat menghadang murid-murid dari sekte Huo Pokiam tanpa menggunakan senjata apapun, namun seluruh tubuh Chen Wen memancarkan cahaya kuning keemasan yang sangat terang, energi spiritual dan aura Chen Wen sangat luas dan menindas. Chen Wen melambaikan tangannya yang penuh energi dengan ringan secara horizontal ke arah kelima murid Huo Pokiam. Sebuah energi membentuk lambaian tangan raksasa tercipta seketika itu juga menghantam para murid Huo Pokiam. 5 sosok yang tadinya mengacungkan pedang mereka menyerang ke arah Chen Wen, saat melihat energi spiritual padat berbentuk lambaian tangan yang dibarengi dengan aura penindasan membuat mereka sesak nafas. Kelima sosok itu berniat memundur dengan panik, namun lambaian tangan energi spiritual itu yang terlihat santai, namun kecepatannya sangat menenangkan, hingga menghantam 5 murid sekte Huo Pokiam hingga meledak menjadi kabut darah. 5 murid sekte Hongwu yang tersisa sampai melotot melihat serangan Chen Wen yang sederhana tanpa menggunakan teknik pertempuran menjadi terpelongo. Mengerikan, kekuatan saudara itu. Aku tidak menyangka kekuatan orang yang menolong kita sangat mengerikan. Benar, kita cukup beruntung dibantu oleh seorang praktisi yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan seperti itu. Kelima murid sekte Hongwu merasa bersemangat ketika melihat Chen Wen mampu membunuh 5 orang murid sekte Huo Pokiam dalam satu kali lambaian tangan ringan. Beda dengan pemimpin murid Huo Pokiam yang melihat 5 rekannya telah menjadi kabut darah, murid itu tampak mulai merasakan ketakutan di hatinya, wajahnya langsung pucat. Kenapa kekuatannya sangat mengerikan? Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kakak tertua. Maksud dari pemimpin murid sekte Hongwu ini mengenai kakak tertua adalah murid terkuat di sekte Huo Pokiam yang memasuki dunia misterius. Lari. Sisa 1 orang ini langsung melesat melarikan diri karena merasa tidak akan mampu menghadapi Chen Wen yang memiliki kekuatan sangat mengerikan. Ingin melarikan diri setelah memprovokasi aku. Kamu sangat naif. Tubuh Chen Wen menghilang dari tempatnya dan muncul di depan murid sekte Huo Pokiam. Sebuah tamparan lembut dilayangkan Chen Wen ke kepala murid sekte Huo Pokiam. Kepala murid itu langsung hancur dihajar oleh Chen Wen hingga menjadi kabut darah. Tubuhnya kemudian jatuh dari langit. Chen Wen yang telah membereskan murid Huo Pokiam kembali ke tempat di mana murid-murid sekte Hongwu sedang berusaha menyembuhkan diri mereka, serta menjaga mereka. Bagaimanapun juga, karena merekalah, Chen Wen memiliki kekuatan seperti sekarang ini dengan bantuan batu teratai kuncup. Sobat, terima kasih karena telah menolong kami. Sembuhkanlah diri kalian, aku akan berjaga, jangan pikirkan hal lainnya. Melihat murid-murid sekte Huo Pokiam yang tewas hanya dalam waktu yang sangat singkat, sisa murid sekte Huo Pokiam yang masih bertempur dengan murid-murid sekte bintang surga langsung menghentikan pertarungan. Berhenti, kita tidak perlu lagi bertempur. Lihatlah, semua murid sekte Hongwu yang tersisa telah diselamatkan oleh seseorang. Terdengar pemimpin murid sekte Huo Pokiam menghentikan pertempuran mereka dengan murid sekte bintang surga. Murid-murid sekte bintang surga juga menyadari hal ini. Mereka juga menghentikan pertempuran dan tidak memaksakan pertempuran lagi.
Jumlah mereka yang bertarung di langit masing-masing ada 30 orang, kedua belah pihak sama-sama menatap di arah di mana Chen Wen dan kelima murid Sekte Hongwu yang tersisa. Murid Sekte Bintang Surga yang memimpin murid lainnya melesat mendekati Chen Wen dalam jarak 30 meter, dia menatap Chen Wen dengan tatapan siap membunuh. Bocah, biarkan murid-murid Sekte Hongwu itu ikut dengan kami, maka kamu akan kulepaskan. Chen Wen hanya melirik murid Sekte Bintang Surga dengan jijik. Murid tersebut memiliki ranah panglima tertinggi Kekaisaran Abadi tahap kelima. Tapi malah tidak dipandang sekalipun oleh Chen Wen, dia hanya duduk bersila tanpa bergerak sedikitpun. Sedangkan murid-murid Sekte Hongwu yang telah menyembuhkan semua luka-lukanya berdiri menatap orang yang mengancam itu. Oh, ternyata sekarang Sekte Bintang Surga juga ikut-ikutan ingin menangkap kami. Apakah kamu pernah berpikir bahwa sekte kalian akan diserang oleh Sekte Hongwu di masa depan kalau kalian berani melukai kami? Mendengar ancaman perang antar sekte, murid Sekte Bintang Surga malah tertawa mengejek. Sekte Hongwu ingin berperang dengan Sekte Bintang Surga. Hehehe, apakah kalian layak menjadi lawan Sekte Bintang Surga kami? Saat ini Miang Sekte Hongwu mengalami sedikit kemunduran sejak leluhur sekte mereka terluka karena terjadi pertempuran dahsyat dengan para iblis di dunia iblis di dalam dimensi tinggi. Sekte Hongwu kami tidak akan pernah mundur menghadapi sekte yang baru saja merasa naik daun tapi terlalu sombong. Luo Jung, aku tahu bahwa kamu adalah salah satu murid elit Sekte Hongwu, namun bagiku, kamu terlihat biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Chen Wen yang mendengar perdebatan antara keduanya hanya bisa menggelengkan kepalanya, dia pun berdiri di depan murid Sekte Hongwu, lalu menatap murid Sekte Bintang Surga. Kalau aku berkeras akan melindungi murid-murid Sekte Hongwu, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Bocah, jangan kamu pikir karena kamu bisa mengalahkan murid-murid rendahan dari Sekte Huopokiam lalu kamu merasa sangat hebat. Kamu hanyalah semut di mataku. Mendengar kata-kata meremehkan dari lawannya, Chen Wen tampak sangat tenang tidak terpengaruh provokasi lawan. Aku jadi takut mendengarnya, tapi kurasa apa yang kamu katakan itu terbalik, karena di mataku, kamu bahkan lebih rendah dari semut. Sialan, bocah, kamu mati hari ini. Sebuah senjata berbentuk sebuah tombak dengan 3 mata tombak di ujungnya keluar dari cincin penyimpanan murid Sekte Bintang Surga. Energinya sangat mengerikan dan haus darah. Ketika Chen Wen merasakan energi ini, dia mengerutkan dahinya karena merasa sedikit familiar terhadap aura ini. Ternyata kamu adalah salah satu murid pemuja dari Dewa Iblis Mochu. Mendengar kata-kata Chen Wen, murid Sekte Bintang Surga sedikit terkejut karena Chen Wen mengetahui latar belakang sektenya. Beberapa tahun yang lalu, Sekte Bintang Surga adalah sekte kelas 3 dan termasuk sekte yang sangat kecil, namun sejak sekte mereka berhasil ditaklukkan oleh seorang praktisi yang bernama Dewa Iblis Mochu, kekuatan Sekte Bintang Surga melesat tanpa terbendung. Hingga menyamai kekuatan sekte-sekte besar dan mensejajarkan nama Sekte Bintang Surga dengan sekte nomor 1 lainnya di dimensi tinggi. Tapi saat ini, setelah dia mengerahkan energinya, seketika Chen Wen langsung mengetahuinya, sehingga murid Sekte Bintang Surga ini bergumam dalam hatinya, siapakah pemuda ini? Bagaimana dia langsung mengetahui bahwa energi spiritualku adalah ajaran dari Sang Dewa Iblis Mochu? Namun di luar, ekspresi murid Sekte Bintang Surga masih tampak tenang dan siap menyerang Chen Wen. Bocah, lebih baik kamu mengaku, kamu berasal dari manakah? Hehehe. Aku tidak memiliki kewajiban memberitahu asalku kepada antek Dewa Iblis Mochu yang rendahan sepertimu. Mendengar Chen Wen malah merendahkan nama Dewa Iblis Mochu yang mereka dewa-dewakan, membuat murid Sekte Bintang Surga menjadi murka. Bangsat, matilah kau! Murid Sekte Bintang Surga meluncur dari atas langit turun dengan tombak bermata 3 bagaikan trisula yang memancarkan aura haus darah menyerang Chen Wen yang berada di tanah. Hehehe. Dengan kekuatan lemah seperti itu, kamu ingin menyakitiku. Kamu sungguh naif menjadi murid dari Dewa Iblis Mochu. Chen Wen mengangkat sebelah tangannya dan membuka telapak tangannya,
yang tiba-tiba terlihat Chen Wen seperti mencengkram sebuah bola energi yang sangat padat. Chen Wen melemparkan bola energi yang ada di tangannya menuju murid Sekte Bintang Surga yang meluncur menyerangnya. Murid Sekte Bintang Surga yang melihat Chen Wen melemparkan sebuah bola energi yang terlihat kecil menyeringai meremehkan serangan Chen Wen. Hehehe, matilah dengan patuh bocah. Saat bola energi kecil seukuran kepalan tangan orang dewa mendekati ujung senjata tongkat trisulanya. Apa? Bagaimana energi sekecil ini memiliki tekanan sebesar ini? Murid Sekte Bintang Surga ini langsung menarik serangannya dan bergerak mundur dengan kecepatan penuh untuk menghindari benturan dengan bola energi kecil yang dilemparkan oleh Chen Wen. Ketika murid Sekte Bintang Surga akan mundur, bola energi tersebut seakan-akan memiliki kesadaran spiritual. Dia terus mengejar dengan kecepatan penuh seakan-akan berteleportasi langsung menghantam tubuh murid Sekte Bintang Surga hingga hancur berkeping-keping. Para murid-murid Sekte Bintang Surga yang melihat rekan mereka dihancurkan dalam satu kali serangan membuat mereka semua seperti menghirup udara dingin, punggung mereka menjadi basah. Sedangkan murid-murid Sekte Huo Pokiam yang melihat salah satu murid terkuat Sekte Bintang Surga langsung tewas setelah terkena serangan kecil lawannya, nyali mereka langsung menciut, mereka perlahan-lahan mengundurkan diri dan mulai bergerak mundur. Begitu juga sisa murid Sekte Bintang Surga yang melihat rekan mereka yang merupakan salah satu murid terkuat telah tewas, akhirnya mereka juga ikut mundur dan bersiap melarikan diri. Chen Wen yang melihat hal itu langsung membuat segel tangan kemudian melemparkannya ke langit menutupi seluruh murid-murid dua sekte kuat tersebut sambil berteriak ringan, segel sangkar dewa. Tiba-tiba di langit terlihat sebuah sangkar transparan menutupi seluruh murid kedua sekte terkuat tersebut. Saat para murid kedua sekte melihat bahwa mereka seperti terkurung langsung bergerak serentak dengan teriakan kuat. Hancurkan kurungan, teknik haus darah. Hancurkan, tebasan pedang pembakar langit. Murid-murid kedua sekte besar itu seperti mengerti pikiran masing-masing di saat kritis. Mereka langsung bersatu menyerang segel sangkar dewa yang dibuat oleh Chen Wen. Puluhan murid kedua sekte besar itu bersama-sama menghantam segel sangkar dewa, namun segel sangkar dewa masih utuh. Hal ini dikarenakan kekuatan Chen Wen masih jauh di atas mereka semua. Lalu salah satu murid Huo Pokiam berteriak kepada mereka semua. Jangan ditahan lagi kekuatan kalian, kalau kita tidak bisa keluar dari kurungan ini, maka kita semua juga akan tewas. Kerahkan seluruh kekuatan kalian. Kini para murid kedua sekte tidak lagi menahan kekuatan mereka. Mereka semua secara paksa mengeluarkan secara paksa semua energi yang terkandung di dalam tubuh mereka untuk berusaha menghancurkan segel formasi pengurungan dewa. Energi spiritual dari masing-masing murid kedua sekte langsung meluap-luap, masing-masing mengacungkan senjata mereka dan menyerang bersama-sama segel kurungan buatan Chen Wen. Serangan mereka sangat dahsyat, api dan asap menutupi seluruh tempat di mana para murid kedua sekte besar terkurung. Beberapa saat kemudian setelah asap menghilang, tampak semua murid dari kedua sekte besar itu terlihat berantakan. Wajah mereka semua pucat karena mereka telah menghabiskan seluruh energi mereka ketika mereka tadi berusaha menghancurkan segel penghancur. Salah satu murid sekte Huo Pokiam berteriak kepada Chen Wen karena merasa mereka terjebak di dalam formasi dan tidak bisa keluar. Bocah, ingatlah, kalau kamu berani membunuh kami semua, maka Sekte Huo Pokiam dan Sekte Bintang Surga akan memburumu kemanapun kamu pergi. Mendengar kata-kata ancaman itu, Chen Wen malah menyeringai. Dia tidak takut diburu, karena dia bukan berasal dari dimensi ini, bahkan tidak ada yang tahu dia berasal dari dimensi mana. Aku tidak peduli kamu dari sekte apa, kalau kalian berani memprovokasi aku, maka kalian juga bersiaplah untuk mati. Lagi pula, sebagian dari kalian telah mati di tanganku, jadi kalau aku sekarang menambah daftar orang yang kubunuh juga tidak berpengaruhkan. Chen Wen lalu membuat sebuah segel tangan, lalu meremasnya secara perlahan-lahan. Segel kurungan dewa yang menjebak seluruh murid dari dua sekte besar itu perlahan-lahan mengecil dan berusaha menekan para murid dua sekte besar itu. Ada beberapa murid dari kedua sekte besar itu mengeluarkan sebuah token lalu menghancurkannya.
Itu adalah token yang khusus diberikan oleh para tetua sekte mereka yang berguna untuk meminta pertolongan. Para murid sekte Hongwu yang melihat beberapa murid sekte yang terjebak mengeluarkan token unik itu, mereka segera mengenal kegunaan token tersebut. Wajah mereka langsung memucat, karena token-token unik itu berisikan esensi kekuatan dari para tetua sekte mereka yang mampu mengeluarkan bayangan tetua mereka untuk membantu mereka bila mengalami kondisi hidup dan mati. Salah satu murid sekte Hongwu lalu memperingati Chen Wen tentang kegunaan token yang dipegang beberapa murid khusus dari kedua sekte tersebut. Sobat, hati-hati, lebih baik kita melarikan diri, karena token yang mereka pegang itu mengandung 80% kekuatan dari tetua sekte mereka. Chen Wen juga tadi melihatnya, namun dia tidak tahu apa kegunaan dari token tersebut, jadi Chen Wen tidak peduli. Namun ketika diperingati, Chen Wen sedikit terkejut. Bagaimanapun juga seorang tetua sekte besar pastinya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak bisa dibiarkan mereka mengaktifkan token tersebut. Chen Wen mempercepat meremas segel yang ada di tangannya untuk mempercepat kurungan dewa mengecil dan menekan semua murid kedua sekte. Namun ketika token yang dipegang beberapa murid diremas oleh mereka hingga hancur, tiba-tiba sebuah kekuatan muncul dari pecahan token yang diremas beberapa murid khusus itu. Beberapa saat kemudian energi-energi dari token-token yang pecah membentuk sosok-sosok tetua kedua sekte. Ranah mereka sangat kuat. Biarpun itu hanya 80% kekuatan mereka, tapi aura penindasan yang mereka keluarkan sungguh sangat mengerikan. Kekuatan mereka sudah setara dengan ranah kekaisaran abadi tahap ke-7 dan 8 dan jumlah esensi kekuatan para tetua itu ada 4 orang. Chen Wen sendiri pun merasa tertekan karena aura penindasan mereka, segel formasi. Pengurungan dewa yang mengurung para murid sedikit berfluktuasi ketika menerima aura penindasan beberapa esensi kekuatan beberapa tetua sekte, sehingga membuat segel formasi kurungan dewa tidak bisa melanjutkan menekan para murid dua sekte besar. Siapa yang berani berniat membunuh murid-murid sekteku? Tampak esensi energi dari salah satu tetua sekte bersura menatap ke sekelilingnya dengan mengerutkan dahinya. Dia menatap murid kesayangannya. Surong. Apa yang terjadi? Itu adalah esensi tetua sekte pedang api. Dia bertanya kepada muridnya tentang apa yang terjadi, hingga membuat muridnya memanggil esensi kekuatan dirinya. Guru, begini ceritanya. Murid itu menceritakan bagaimana mereka sampai berselisih dengan Chen Wen dan menceritakan bagaimana Chen Wen meremehkan sekte mereka. Begitu juga esensi kekuatan tetua lainnya yang bertanya kepada murid-murid mereka, dengan rinci, hingga membuat esensi-esensi tetua kedua sekte itu menatap Chen Wen dengan tajam. Segel formasi pengurungan dewa kini juga mulai bergetar kuat karena hampir tidak mampu bertahan dari kekuatan beberapa esensi kekuatan tetua kedua sekte itu. Chen Wen yang ditatap oleh beberapa esensi tetua kedua sekte merasa seakan-akan dia ditatap oleh hewan iblis purba berkekuatan sangat mengerikan. Sial. Sepertinya aku tidak mampu mempertahankan segel pengurungan dewa ini. Biarpun aku mengaktifkan tubuh konstitusi sempurna juga akan sia-sia dan tidak akan mampu bertahan dari kekuatan beberapa praktisi ini. Chen Wen menimbang-nimbang kekuatan musuh dan kekuatannya sendiri, lalu dia menatap kelima murid sekte Hongwu, lalu mengirimkan transmisi suaranya kepada mereka. Kalian larilah, cepat. Kelima murid sekte Hongwu terkejut mendengar perintah Chen Wen, namun mereka menggelengkan kepala mereka karena tidak mau meninggalkan orang yang menyelamatkan mereka. Saudara, lebih baik kita melawan mereka bersama-sama, dan mati bersama, kami tidak takut dengan kematian. Mendengar jawaban itu, membuat Chen Wen jengkel juga tapi juga merasa sedikit hangat, bagaimanapun mereka tiap mau meninggalkannya dan bertekad untuk mati bersama. Chen Wen menatap mereka dan tersenyum, lalu berkata, "Kalian tenang saja, aku memiliki sarana untuk melarikan diri, tapi kalian tidak memilikinya. Lebih baik kalian larilah terlebih dahulu sejauh yang kalian bisa, karena kekuatan para bayangan itu hanya bertahan beberapa waktu saja." Benarkah? Chen Wen tidak menjawab, tapi menganggukkan kepalanya dengan pasti dan tenang.
dia sedang menyalurkan semua kekuatan energinya untuk mempertahankan segel pengurungan dewanya agar bisa bertahan selama beberapa puluh menit lagi. Karena melihat Chen Wen menganggukkan kepala dengan tenang, 5 orang murid sekte Hongwu saling tatap, lalu bersama-sama menganggukkan kepalanya dan mereka langsung melesat meninggalkan tempat itu sekuat tenaga mereka. Para esensi tetua kedua sekte yang melihat 5 orang murid sekte Hongwu melarikan diri menjadi marah kepada Chen Wen yang masih dengan nekat mempertahankan segel pengurungan dewanya. Kalian tidak boleh melarikan diri. Kembali. Salah satu esensi tetua itu meninju segel pengurungan dewa dengan kekuatan penuhnya hingga membuat segel pengurungan dewa bergetar dan terlihat sedikit retak. Wajah Chen Wen terlihat sedikit pucat dan memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Namun Chen Wen tidak menyerah, Chen Wen malah menarik satu klonnya untuk menambah energinya. Energi Chen Wen tampak kembali meluap dan segel kurungan dewa kembali menguat, namun kini yang menyerang segel pengurungan dewa bukan hanya satu esensi tetua kedua sekte, tapi kini para esensi kekuatan 4 tetua menyerang secara bersamaan. Segel formasi pengurungan dewa milik Chen Wen langsung hancur dan Chen Wen memuntahkan darah beberapa teguk dari mulutnya. Saat 4 sosok esensi kekuatan dari 2 sekte terkuat itu menghantam segel formasi pengurungan dewa secara bersamaan, hingga menyebabkan segel formasi langsung hancur. Wajah Chen Wen terlihat sangat pucat, dia memegangi dadanya menatap para bayangan tetua 2 sekte besar itu dengan berani. Bocah! Beraninya kamu mengurung murid-murid sekteku. Sekarang, matilah dengan rela. Tetua itu melambaikan tangannya ke arah Chen Wen, hingga terlihat sebuah energi membentuk lambaian tangan raksasa seakan-akan menutupi langit menyerang ke arah Chen Wen. Energi serangan itu membuat Chen Wen sesak nafas dan susah bergerak, bahkan untuk menggunakan pikirannya untuk memasuki semesta batu teratai kuncup juga tidak bisa. Gawat! Chen Wen memaksakan kekuatannya sampai ekstrim dan mengaktifkan konstitusi tubuh sempurna. Konstitusi tubuh sempurna. Aktifkan. Perisai petir emas legendaris. Pengembalian asal-usul seluruh energi. Sebuah perisai seperti cermin terbentuk di depan Chen Wen berupa sebuah teknik yang mampu mengembalikan kekuatan serangan musuh. Chen Wen membuat 2 perlindungan sekaligus untuk menahan kekuatan tetua tersebut yang menyerangnya. Karena kalau hanya perisai petir emas legendaris saja, Chen Wen tidak yakin mampu menahan serangan yang sangat mengerikan itu. Benar saja, begitu bayangan lambaian tangan raksasa menghantam perisai petir emas legendaris, perisai petir emas legendaris langsung hancur, namun sedikit telah mengurangi kekuatan serangan tersebut, dan ketika serangan tetua itu mengenai cermin pengembalian asal-usul seluruh energi, cermin itu menyerap kekuatan dari tetua itu. Tapi karena kekuatan dari serangan itu membuat cermin pecah, namun serangan balasan dari cermin itu tetap menghancurkan lebih dari 70% kekuatan serangan tetua tersebut. Hal ini wajar karena kekuatan Chen Wen saat ini sudah sangat tinggi, jadi ketika dia mengaktifkan teknik pengembalian asal-usul seluruh energi, Chen Wen melayangkan tapaknya menghadang sisa serangan tetua tersebut. Lambaian tangan raksasa langsung hancur dan serangan Chen Wen tidak berhenti langsung menirang ke arah tetua yang menyerang Chen Wen. Melihat Chen Wen berani membalas menyerangnya, tetua tersebut menjadi marah. Mencari kematian. Sedangkan 3 tetua lainnya bergerak mengejar murid-murid sekte Hongwu, karena dari cerita murid-murid mereka, bahwa sisa 5 murid elit sekte Hongwu adalah kunci mendapatkan harta tertinggi dunia misterius. Chen Wen yang melihat hal itu menjadi gelisah, tapi saat ini, dia juga sibuk menahan serangan tetua yang menyerangnya. Chen Wen lalu berteleportasi menjauhi tetua tersebut dan melarikan diri menuju tempat yang berlawanan dengan larinya para murid sekte Hongwu. Melihat Chen Wen menggunakan teknik teleportasi, tetua tersebut tidak mau repot-repot mengejar Chen Wen, karena yang paling utama adalah menemukan murid-murid sekte Hongwu. Tetua itu hanya mengumpat menatap kepergian Chen Wen. Bocah, aku telah mengingat auramu, di luar pintu dunia misterius ini, kamu akan ku kejar dan kulumat dirimu. Setelah menggerutu dan mengumpat Chen Wen, esensi energi tetua tersebut mengejar di mana para murid-murid sekte Hongwu tadi melarikan diri.
Para murid Sekte Hongwu yang tersisa 5 orang itu juga bukan murid sembarangan, mereka juga dibekali dengan berbagai harta oleh para tetua sekte mereka. Ketika Chen Wen menyuruh mereka untuk melarikan diri, mereka melesat menuju ke sebuah tempat yang sepi. Salah satu murid mengeluarkan sebuah harta berbentuk menara. Menara itu sebesar telapak tangannya, lalu energi spiritual disunitikan murid tersebut ke dalam menara kecil tersebut sambil berteriak lembut. Menara yang sebesar telapak tangan itu tiba-tiba membesar, namun tidak terlalu besar, hanya setinggi 10 meter. Cepat masuk ke menara persembunyian. Para murid Sekte Hongwu sudah tidak asing dengan menara persembunyian tersebut. Segera mereka memasuki menara tersebut dan setelah mereka semua memasuki menara, tiba-tiba menara itu menyusut lalu menghilang menjadi sangat kecil hingga hampir sekecil debu. Baru saja mereka semua memasuki menara persembunyian, dan menara M tersebut langsung merubah menjadi setitik debu, tiba-tiba lewat 3 sosok esensi energi para tetua dari 2 sekte besar. 3 esensi energi tetua sekte kebingungan. Setelah berlari selama beberapa jam, mereka masih belum menemukan murid-murid sekte Hongwu. Sementara itu, esensi darah mereka juga semakin menipis, dan tubuh mereka sedikit mulai transparan. Aku yakin mereka pasti bersembunyi di menara persembunyian. Aku tahu kalau sekte Hongwu memiliki harta persembunyian yang sangat bagus. Kalau sampai mereka bersembunyi ke dalam menara persembunyian, maka kita akan sia-sia mencari mereka. Harta persembunyian milik sekte Hongwu sudah sangat terkenal, yaitu menara persembunyian yang mampu menyembunyikan para praktisi hingga sangat sukar untuk dideteksi keberadaannya oleh siapapun juga. Kita harus terus mencari mereka, karena mereka telah mendapatkan harta yang berasal dari formasi inti dunia misterius ini. Kalau tidak, maka kebangkitan sekte Hongwu sudah tidak bisa dihindari lagi, dan sekte kita semua akan dipijak-pijak oleh sekte Hongwu. Terdengar salah satu tetua sekte Huopokiam yang menggerutu dan merasa cemas karena sekte Hongwu telah mendapatkan harta tertinggi di dunia misterius ini. Begitu juga 2 tetua dari sekte bintang surga, mereka juga cemas memikirkan masalah ini. Sementara itu, murid-murid kedua sekte yang baru saja terlepas dari segel formasi pengurungan dewa yang ditinggalkan oleh para esensi energi tetua mereka tampak kebingungan bagaikan anak ayam kehilangan induk. Chen Wen yang mengetahui bahwa para esensi energi tetua kedua sekte sedang sibuk mencari 5 sisa murid sekte Hongwu lalu menghilang dan muncul di langit di mana para murid kedua sekte kebingungan menunggu tetua mereka. Segel pengurung dewa. Kembali para murid sekte itu masuk ke dalam segel formasi pengurung dewa. Chen Wen tidak mau menunggu lama lagi. Dia lalu mengirimkan mereka semua ke dalam alam semesta batu teratai kuncup. Setelah memasukkan semua murid dari kedua sekte besar itu, Chen Wen juga ikut masuk ke dalam dunia semesta batu teratai kuncup. Para murid kedua sekte masih berada di dalam segel formasi sangkar dewa dan berada di luar angkasa alam semesta batu teratai kuncup. Leng Hun Ong, Hun Bang, datanglah. Chen Wen memanggil pimpinan pasukan bayangan iblis dan hewan iblis jiwa untuk menemuinya di luar angkasa dunia fantasi. Beberapa saat kemudian, tampak 2 sosok berdiri di depan Chen Wen dan menapa Chen Wen. Tuan, hamba datang. Salam Tuan. Bagus, sekarang kalian bisa meningkatkan kekuatan pasukan kalian karena aku telah membawakan makanan untuk kalian. Chen Wen menunjukkan para murid 2 sekte yang kini sedang dikurung di dalam segel kurungan dewa. 2 pimpinan pasukan mengerikan milik Chen Wen melihat makanan di depan mereka tampak meneteskan air liur di mulut mereka. Terima kasih Tuan, kami akan segera memanggil pasukan kami untuk menghabisi mereka. Sedangkan murid-murid kedua sekte itu menatap Chen Wen dengan ngeri, karena Chen Wen malah berani kembali ke tempat mereka dan malah menjebak mereka lagi setelah dikejar oleh salah satu esensi energi tetua sekte Huopokiam. Sobat, tolong lepaskan kami tidak akan menceritakan kejadian ini kepada tetua-tetua kami. Bocah, kalau kamu berani membunuh kami, maka seluruh sekte bintang surga akan memburumu. Chen Wen tidak peduli dengan ancaman serta bujukan para murid-murid dari 2 sekte besar. Chen Wen memang berniat kembali menangkap semua murid sekte besar itu untuk dijadikan makanan bawahannya.
Silahkan kalian nikmati makanan kalian, aku akan meninggalkan kalian. Baik tuan, terima kasih. Chen Wen menghilang dari tempatnya dan muncul di depan istana dunia fantasi untuk menikmati kebersamaannya dengan anak dan istrinya selama beberapa hari. Karena dunia misterius sudah tidak ada lagi yang istimewa di mata Chen Wen, jadi Chen Wen sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal di dunia misterius. Tapi kalau mau keluar, sekarang ini belum bisa, karena portal menuju keluar dunia misterius ini akan terbuka setelah 1 bulan penuh setelah mereka masuk. Sementara itu, di dunia misterius, 4 tetua dari 2 sekte sedang sibuk mencari keberadaan 5 sisa murid sekte Hongwu yang meloloskan diri dalam kebingungan. Dan 5 sisa murid sekte Hongwu yang kini sedang bersembunyi bisa melihat keluar dunia misterius, di mana 4 tetua sedang mencari mereka. Di dalam menara persembunyian terdapat ruangan yang sangat luas, cukup untuk menampung beberapa ratus murid sekte kalau diperlukan. Saat mereka mendapatkan harta batu teratai kuncup, mereka tidak pernah memikirkan untuk memasuki menara persembunyian karena waktu itu mereka masih lengkap, namun ketika mereka terkepung, akhirnya mereka menyadari kalau kekuatan mereka tidak mampu bertahan dari serangan yang datang melalui berbagai arah. Hingga akhirnya hanya mereka berlima saja yang dapat meloloskan diri dari kejaran para murid-murid sekte besar lainnya. Kakak senior, bagaimana ini? Tenanglah, hanya saja, aku sedang memikirkan orang yang menyelamatkan kita, bagaimana keadaannya saat ini, bagaimanapun juga dia telah menyelamatkan kita dengan seluruh kekuatannya. Yah, aku juga memikirkannya, kalau keadaan kita yang bersembunyi di dalam menara persembunyian tidak akan terdeteksi oleh para tetua 2 sekte itu, tapi orang yang menyematkan kita bagaimana keadaannya sekarang? Kenapa orang tersebut tidak melewati tempat ini? Seharusnya dia akan melewati tempat ini bila dia menghindari 4 tetua itu. Sedangkan 4 tetua sedang kebingungan mencari keberadaan 5 murid sekte Hongwu, mereka berbalik untuk menemui murid-murid mereka yang mereka tinggalkan. Saat mereka kembali, mereka berempat tidak mendapati semua sisa murid mereka di tempat semua. Kemana mereka? Apakah semua murid-murid sekte Huopokiam telah meninggalkan tempat ini? Atau jangan-jangan murid-murid sekte Huopokiam mengalami serangan dari para praktisi muda yang kuat? Murid-murid sekte bintang surga juga menghilang, apakah ada yang tahu kemana mereka pergi? Saat setelah berkumpul dengan keluarganya selama 3 hari, tiba-tiba Chen Wen teringat dengan para murid-murid dari sekte Hongwu yang kini dikejar oleh esensi energi 4 tetua dari 2 sekte. Gawat, aku malah melupakan mereka. Chen Wen bergumam dalam hatinya ketika teringat mereka. Chen Wen lalu permisi kepada anak serta istrinya. Linger, Longer, aku ada sedikit kerjaan, kalian baik-baiklah di sini. Baik kakak Wen, baik ayah. Chen Wen lalu menghilang dari tempatnya dan muncul di dunia misterius yang berdekatan dengan para murid 2 sekte terkuat menghilang. Begitu Chen Wen muncul di mana dia tadi menghabisi semua murid 2 sekte, di sana pula 4 esensi energi tetua 2 sekte telah ada. Keempat tetua itu menatap Chen Wen dengan tatapan ganas, tapi ini aura mereka sudah tidak segarang pertama kali mereka muncul, karena energi yang mereka konsumsi ketika mencari 5 sisa murid sekte Hongwu telah menguras banyak energi mereka. Wujud para tetua juga sudah terlihat samar, namun aura mereka tetap saja mengerikan, sehingga membuat tubuh Chen Wen bergetar juga. Bocah, kemana murid-murid kami kamu bawa? Tanya salah satu tetua yang berasal dari sekte Huopokiam. 3 tetua lainnya menatap Chen Wen dengan tatapan membunuh yang sangat kental. Namun Chen Wen berusaha menenangkan hatinya, lalu menjawab, "Wah, kalian kehilangan murid, lalu apa hubungannya denganku? Apakah kalian itu pikir aku adalah pengasuh murid-murid kalian? Bangsat, bocah. Kau mencari kematianmu sendiri." Tetua yang berasal dari sekte bintang surga langsung menamparkan Chen Wen dari kejauhan, hingga menyebabkan sebuah energi telapak tangan tercipta di langit menyerang Chen Wen. Chen Wen yang melihat serangan tetua tersebut tidak lagi sekuat di awal tadi tidak takut, kini Chen Wen menjadi tenang. Tapak halilintar.
Chen Wen mengangkat tangannya lalu sebuah telapak tangan raksasa yang terbungkus energi petir melesat menghadang serangan tetua tersebut. Chen Wen berdiri tegak tanpa bergerak, sedangkan tetua yang menyerang Chen Wen sedikit bergeser ke belakang, tubuhnya juga semakin transparan. Tiga tetua lainnya saling tatap, lalu bergerak bersama-sama menyerang Chen Wen. Energi pedang api, tapak penghisap darah. Melihat mereka bergerak menyerangnya, Chen Wen langsung berteleportasi, karena kalau dia sampai terkunci oleh serangan tiga tetua itu, Chen Wen pasti tidak bisa bergerak, bahkan ruangan di sekitarnya juga membeku. Chen Wen muncul sejauh lebih dari 100 meter dari tiga tetua lainnya, lalu dari kejauhan, Chen Wen membentuk segel lalu berteriak. Pedang Yin Yang, bentuk. Sebuah tigram raksasa membentuk sebuah lambang yin dan yang berputar cepat, lalu Chen Wen berteriak lagi. Bunuh! Ribuan pedang yin dan yang langsung melesat keluar dari tigram tersebut menyerbu tiga tetua, hanya trik kecil. Dua tetua dari Sekte Bintang Surga juga mengeluarkan senjata mereka berupa tombak Trisula, lalu melesat menyongsong serangan pedang yin yang tongkat darah. Serangan tiga tetua itu sangat mengerikan. Chen Wen tidak mau terjebak di dalam kuncian mereka. Sambil menggerakkan pedang yin yang menggunakan kekuatan pikirannya, Chen Wen kembali berteleportasi. Chen Wen kembali muncul di tempat yang berjarak sekitar 100 meter lagi, lalu mengangkat kedua tangannya menghadap ke langit, mengalirkan energi spiritual. Cahaya api neraka, sebuah energi yang sangat terang membentuk sebuah bola matahari yang sangat menyilaukan. Chen Wen melemparkan cahaya bola tersebut ke arah tiga tetua itu. Cahaya itu sangat amat panas, arena di sana juga terdapat esensi api ilahi. Awas! Tiga tetua berteriak bersamaan, mereka menghindari serangan Chen Wen, tapi serangan bola itu menggunakan teleportasi. Begitu para tetua menghindar, bola tersebut menghilang kemudian muncul di belakang ketiga tetua. Tiga tetua tidak sempat menghindar, dengan menggertakkan giginya. Mereka menghadang menggunakan seluruh kekuatan mereka, hingga membuat cahaya api neraka itu hancur. Namun tubuh ketiga tetua semakin transparan, yang artinya energi mereka telah terkuras hampir habis. Bocah ini memiliki trik yang sangat banyak di balik lengan bajunya, dan pasti memiliki harta yang hebat. Ketiga tetua ini bergumam dalam hati mereka masing-masing, ada keserakahan di mata mereka ketika Chen Wen bentrok dengan mereka. Namun kini mereka sudah tidak mampu melakukan apapun lagi, karena esensi energi mereka telah hampir habis. Hanya tinggal kurang dari setengahnya saja, Chen Wen lalu membuat segel tangan dan berteriak lemparkan segel tangan itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.